Merasa tidak bersalah tapi di PHK, karyawan PT KTI Wadul Dewan. Probolinggo CB News Indonesia, konflik antara pekerja dan perusahaan seakan tidak ada habisnya. Yang terbaru terjadi di PT KTI. Salah satu karyawan perusahaan yang bernama Erik Arfianto mendatangi kantor DPRD Kota Probolinggo untuk melakukan koordinasi ke Wakil Ketua 1 Haris Nasution. Hal tersebut berkaitan buntut PHK yang dilakukan perusahaan terhadap dirinya, Senin tanggal 20 Mei tahun 2024. Sepihak nanti kan larinya ke mediasi 2 kali. Kalau mediasi kan tidak bisa memutuskan, kalau perusahaan PHK tetap lari ke PHI. Ya saya ditantang PHI, yuk berani saya PHI, biarpun prosesnya 2 tahun saya tidak apa-apa gitu. Saya tidak salah di sini kan. Dalam pertemuan tersebut, Erik Arfianto ditemui Wakil Ketua 1 DPRD Haris Nasution sebagai dampak kebijakan PHK terhadap dirinya oleh PT KTI. Saya masa ngurusin. Sampai harus ya. Jangan tutup-tutupin, jujur ya. Iya, saya jujur. Saya, ya. Iya, jujur. Dalam hal ini, Erik menceritakan masalah tersebut yang berawal dari operasi tangkap tangan OTT yang dilakukan oleh tim audit PT KTI terhadap Erik, dan Erik juga melaporkan kejadian tersebut kepada KSPSI Kota Probolinggo untuk dilakukan proses hukum sesuai aturan yang berlaku. Karena kami merasa dijebak dengan kejadian ini yang mengakibatkan kami sakit, saat itu kami mengalami sesak napas dan tangan tidak bisa bergerak hingga dibawa ke RSUD Dr. Muhammad Saleh, terang Erik di hadapan Wakil Ketua Haris Nasution. Erik juga mengatakan, terkait OTT terhadap dirinya yang dilakukan tim audit PT KTI yang bernama Agung Bayangkara, dan TKA yang bernama Kanazawa, dengan melakukan perbuatan di depan umum yang tanpa menghargai etika dan budaya bangsa terhadap kami. Pada tanggal 26 Maret tahun 2024 sore waktu lalu di halaman rumah makan Orin Jalan Panjaitan, Kecamatan Mayangan. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Haris Nasution usai menerima keluhan karyawan PT KTI yang bernama Erik Arfianto terkait soal PHK mengatakan, bagaimanapun juga kita sebagai wakil rakyat, kita menampung berbagai isu-isu masyarakat, dan kami berharap agar diusahakan Pak Erik ini jangan sampai terjadi pemutusan hubungan kerja. Harap Nasution. Mamat Abdullah dan Gogon Harum, koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Di tanggal 26 itu saya kan posisi di Maret, masih sebelum hari raya itu ya. Nah saya kan posisi di Pasuruan, pekerjaan repair gelubam sama pimpinan workshop itu Pasuruan. Saya di WA sama Tingling, Bengkel Lancar Jaya itu Pak, yang di Tring. Pak Erik, saya mau ke KTI ini, mau sekalian ngasihkan parcel sama THR-nya sampean gitu. Saya kan minta kan, terus gimana mau tak kasihkan di pos satpam gitu. Oh jangan sih, saya tidak berani gitu. Terus dia ngajak buka bersama di Orin. Maaf sih, saya buka di rumah, kasihan anak saya. Ya wis di depan Orin aja gitu, ya nggak apa-apa. Nah ternyata waktu saya di bengkel kan siang itu, di grupnya purchasing itu bocor bahwasanya audit itu ada kunjungan pada jam setelah dia WA saya ke bengkel itu. Nah, ada fotonya, ada di grupnya. Orang transportnya yang bocorkan, orang-orang transport kan tidak ada yang suka sama orang audit. Terus akhirnya ya saya tidak curiganya itu kenapa kok terus tak telepon, ada orang auditnya ke tanya-tanya ke sampean ke bengkel. Enggak, saya posisi di Surabaya, ini perjalanan dari Surabaya kan? Padahal enggak ya di sana. Jadi padahal ada, ya itu mungkin berarti kerjasama kan? Iya, kerjasama, pancing ya? Strategi mungkin diajak kerjasama menjebak saya. Terus akhirnya tanggal jam 5 itu setelah sholat asar di masjid saya pulang, setengah 5 kan pulang. Saya nggak mobil tiap hari itu, nggak mobil karena pagi ngantar anak sekolah. Terus jam 5 itu saya meluncur ke depan Orin. Nah, di depan Orin itu sudah ada mobilnya Limping itu sama pickup sama parcel sama kasih amplop. Sudah tak taruh belakang, parcel tak taruh belakang, amplopnya tak taruh bawah jok. Nah ternyata amplop isi uang. Iya, tapi saya nggak ngitung jumlahnya berapa. Nah jadi iman tak terima gitu. Terus saya kan ke selatan, intinya ke utara. Nah terus kena lampu merah itu, ternyata saya dikejar sama tim audit yang sudah sembunyi di Masjid Putih. Ada yang foto dari atas, ada yang foto dari parkiran. Jadi ada dicegat di situ, digerak, didodok gitu. Saya gini, terus saya ini saya nyebut, suruh balik, dia masuk mobil saya, Agung Bayangkara sama Satpam 1. Iya, terus akhirnya suruh balik lagi muter ke parkiran Orin, masuk situ mobil saya disuruh parkir, dipusul buka, digeledah.
ada Mr. Kanasawa juga di situ, orang asingnya Bayangkara sama full tim audit itu di situ. Digeledah semua, mana amplopnya? Saya pertama ngelak, mana ada amplop itu, cuma parcel. Ya tadi ada amplopnya, ini dilihatkan kayak ditelepon gitu linknya. Misalnya saya sudah tidak bisa ngelak karena sudah mungkin di foto itu, tak ambil ini sudah amplopnya, ambil sudah, saya tidak ngitung, tidak tahu jumlahnya berapa. Terkait dengan karyawan KTI Pak yang rencananya mau DPRI ini kan di sini melakukan koordinasi dengan Pak Wakil Ketua tadi, ini gimana Pak? Tidak ada masalah ya, kita ini kan sebagai wakil rakyat ya, bagaimanapun juga hidup berbangsa bernegara ini, keluhan apa, jangankan keluhan, isu-isu masyarakat seperti apa saja harus kita tampung, apalagi menyangkut ya hidup matinya seseorang. Jadi sekali lagi saya koordinasi bagaimana kiranya diusahakanlah Pak Heri ya, jangan sampai ada pemutusan beliau sudah bekerja 25 ya. Nah ini mari kita saling menghargai, itu aja harapan dari saya sebagai pimpinan DPR. Oke, terima kasih Pak. Ya. Pak Erik, ini dalam rangka bagaimana ini Pak ke ruangan Wakil Ketua? Ya, jadi ini dalam rangka koordinasi saya dengan Wakil Ketua DPR. Jadi untuk mengenai kasus saya yang PHK sepihak Pak. Jadi saya sudah kerja 25 tahun di KTI, tapi saya di PHK seperti ini saya nggak terima. Jadi saya lapor ke Pak Nasution sebagai wakil rakyat. Semoga-moga saja tidak terjadi PHK. Oke, terima kasih Pak.